Pemirsa, 23 Juli tahun 2015 rakyat Indonesia memperingati Hari Anak Nasional. Sebuah peringatan yang sepantasnya menjadi peringatan dan perhatian kita bersama. Peringatan Hari Anak Nasional dimaksudkan agar seluruh komponen bangsa Indonesia, yaitu negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua bersama-sama mewujudkan kesejahteraan anak dengan menghormati hak-hak anak dan memberikan jaminan terhadap pemenuhannya tanpa perlakuan diskriminatif. Pertanyaannya, sudahkah semua itu dirasakan oleh setiap anak Indonesia, termasuk anak Indonesia yang ada di Kabupaten Bogor? Sudahkah mereka mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak? Untuk menjawab ini telah hadir di studio TV Tegar Beriman hari ini Bapak Wasto Eshut. Beliau adalah Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bogor yang juga mengurusi begitu soal-soal anak yang terjadi di Kabupaten Bogor. Sebelumnya Pak Wasto, minal aidin wal faizin, masih dalam suasana lebaran begitu? Minal aidin wal faizin, ya, maaf lahir dan batin. Selamat datang di studio kami, Pak Wasto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wasto, beberapa waktu lalu bangsa Indonesia baru saja memperingati Hari Anak. Ini tidak saja jadi seremonial, tapi bagaimana kemudian Anda melihat secara keseluruhan kondisi anak Indonesia saat ini? Kalau saya boleh mengawali bahwa sebenarnya setiap anak yang lahir itu kan membawa misi peradaban. Ini saya kira yang penting untuk kita renungkan, bahwa setiap anak yang lahir itu membawa misi peradaban. Karena itu setiap kita, baik itu ada ataupun tanpa adanya Hari Anak Nasional, dan dengan ada ini kan berarti wujud dari bagian perhatian kita terhadap anak. Maka tidak boleh ada diskriminatif kepada satu manusia pun yang namanya anak yang lahir. Dan wujud dari itu semua tentu saja pemerintah, negara dalam hal ini, masyarakat, keluarga, ya orang tua dan kita semua harus memperlakukan anak tuh semulia mungkin. Karena pada seorang anak, ya bersama dengan kehadirannya di dunia ini, dia membawa peradaban dari Tuhannya, begitu ya. Karena itu memang perhatian yang sangat serius kepada anak-anak ini bukan hanya sekedar jargon atau sekedar komoditas, begitu ya. Tapi harus jadi perhatian, baik itu regulasinya yang kemudian mengatur untuk bagaimana anak bisa tumbuh berkembang sesuai dengan misinya itu. Baik, sayangnya fakta yang terjadi setiap hari dipertontonkan dengan kasus kekerasan yang terjadi kepada anak. Ya, inilah yang memang jadi PR kita semua. Jadi kalau kembali kepada misi tadi, misi peradaban, maka berarti selain kita juga memberikan perhatian dalam arti memahami tentang misi lahirnya anak ke muka bumi ini, maka kita sebagai pribadi, individu, keluarga, bahkan pemerintah dan negara berarti harus memberikan ruang yang representatif buat anak tumbuh berkembang dengan rasa aman, nyaman untuk bisa menikmati hak-haknya, pendidikan misalnya. Maka kan ya alhamdulillah kita juga di Indonesia atau di Bogor tidak boleh ada seorang anak yang tidak bisa sekolah misalnya, hanya karena dia tidak punya atau tidak mampu, begitu. Dan ini juga sudah menjadi mafhum bersamalah kita. Jadi tidak boleh ada anak yang putus sekolah yang memang karena misalnya tidak mampu. Baik. Gitu. Itu tidak boleh. Jadi setiap anak harus didorong agar dia bisa mendapatkan haknya, termasuk ke pendidikan. Demikian juga kesehatan. Walaupun itu juga bagian dari regulasi, tapi hak dasarnya anak ini tumbuh merdeka, lahir merdeka, begitu ya. Dan yang melekat padanya yaitu misi peradaban. Itu yang terjadi. Nah, kalau kemudian di sana sini masih banyak kekerasan misalnya terhadap anak, perhatian yang kurang, berarti tidak pada aspek regulasi saja yang memberikan ruang buat kita, tapi juga paradigma, pemahaman mental, pemikiran, perasaan kita yang sudah lahir lebih duluan itu harus betul terhadap misi peradaban yang dibawa oleh seorang anak.
Pak Wasto, selama menjabat sebagai Ketua Komisi A DPRD Kota Ambon, adakah catatan begitu banyak yang datang untuk berkeluh kesah soal anak-anak di Kabupaten Bogor, Pak? Dalam catatan Anda? Ya, yang sering ke kita itu baik itu via telepon, kemudian juga audiensi gitu ya. Itu dari komunitas ibu-ibu yang mengurusi tentang PDPD ya, di Kabupaten Bogor, yang memang mereka bergerak untuk memberikan perhatian terhadap kekerasan anak dan perempuan dan juga kekerasan dalam rumah tangga. Itu ya sebenarnya ini yang mungkin dirasakan kita juga kurang juga sih. Ya, tapi ada komunitas yang serius untuk memperhatikan itu dan kemudian memberikan advice, kemudian juga masukan kepada kita, audiensi, dan karena itu pula kita pun kemudian alhamdulillah bersama pemerintah daerah kan sudah membentuk perda tentang perlindungan anak dan perempuan. Ini bagian dari upaya kita untuk bisa memberikan ruang yang aman, nyaman kepada anak supaya bisa tumbuh dan kemudian hak-haknya bisa terpenuhi. Baik, kita memberikan apresiasi kepada Kabupaten Bogor begitu karena menjadi pilot project Indonesia untuk perda perlindungan perempuan dan anak. Tapi pertanyaannya, bagaimana kemudian ini implementasinya ke bawah, Pak Wasto? Sebenarnya kalau saya perhatikan dari teman-teman yang concern memberikan perhatian terhadap anak, perempuan dan keluarga ini, kita lebih kepada penguatan. Artinya upaya teman-teman di lapangan, di masyarakat itu sudah sejak dulu begitu ya, sudah lama. Nah, perda ini memperkuat posisi mereka, kemudian juga menambah perhatian kita dan memberikan dukungan apa yang perlu diberikan oleh kita sebagai pemerintah daerah. Pak Wasto, saya ingin mendengarkan pandangan Anda. 70 tahun kita merdeka, setiap tahun kita merayakan Hari Anak, tapi di bawah jembatan, di pasar begitu masih ada anak-anak yang terlantar. Seperti apa sih perhatian DPRD Kabupaten Bogor terkait dengan anak-anak ini? Ya, kita juga mengapresiasi kepada komunitas-komunitas yang misalnya ada rumah singgah gitu ya. Kemudian dari Dinas Sosial Tenaga Kerja ada seksi khusus atau khusus yang menangani persoalan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Dan di sana banyak anak-anak juga anak-anak jalanan begitu ya. Termasuk perhatian kita juga dalam bidang kesehatannya. Tapi di sisi lain memang ini yang perlu terus kita tingkatkan perhatian kepada anak-anak begitu ya. Anak-anak, perhatian kepada anak-anak begitu. Nah, yang masih dirasa kurang menurut saya itu ini belum menjadi semacam gerakan bersama. Mudah-mudahan dengan peringatan Hari Nasional ini gerakan bersama yang terus continue gitu, tidak hanya seremonial, semua harus bergerak, semua instansi, semua komponen, bahwa anak itu membawa misi peradaban besar yang kita harus sedih ketika melihat ada di kolong jembatan begitu ya, ada di itu sering kan juga di lampu-lampu merah begitu ya. Itu siapa kalau bukan kita yang memberikan perhatian gitu. Dan jangan dianggap hina kemudian mereka itu, tapi bagaimana kita mengangkatnya. Ini mungkin yang yang perlu jadi perhatian kita. Dan kelemahan kita menurut saya kurang fokus. Kurang fokus. Anak itu adalah masa depan kita gitu. Dan itu adalah generasi yang akan menggantikan kita. Nah, ini mungkin fokus yang harus kita tingkatkan untuk memberikan perhatian kepada anak. Pak Wasto, tantangan terberat apa begitu yang dihadapi, yang dirasakan untuk menuntaskan berbagai masalah anak yang terjadi di Kabupaten Bogor? Anda jawab selepas jeda pariwara berikut ini. Saya Yudi Krisnandi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, mengajak seluruh masyarakat di Kabupaten Bogor untuk terus menyaksikan televisi Tegar Beriman dari Diskominfo Kabupaten Bogor.
Siap-siap, 3, 2, 1, masih. TV Tegar Beriman, gemilang. 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 Semoga TV Tegar Beriman gemilang tradisi dan budaya. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bogor, saya berharap untuk selalu menonton TV Tegar Beriman, dan TV Tegar Beriman ini dapat dilihat di channel 24 UHF Gemilang. TV Tegar Beriman, pokoknya gemilang. Neraca perdagangan tekor, anggaran negara defisit, subsidi harga BBM mengalir ke pemilik mobil-mobil ini. Bisa lebih dari 250 triliun tahun ini saja. Itu cukup untuk membangun 16 MRT atau 50.000 kilometer jalan. Subsidi harga BBM tidak adil dan salah sasaran. Harus kita kurangi. Ada kompensasi untuk si miskin. Dari tambahan raskin hingga bantuan siswa miskin dan bantuan tunai sementara. Mari kita selamatkan uang rakyat. Pesan ini disampaikan oleh Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di tamu kita. Saya masih bersama dengan Pak Wasto Eshut. Beliau sekali lagi adalah Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bogor. Pak Wasto, tadi kita ngobrol soal tantangan berat nih yang dihadapi Bapak dan kawan-kawan di DPRD untuk menyelesaikan misalnya masalah anak yang terjadi di Kabupaten Bogor, dari kekerasan yang di pinggiran dan seterusnya. Ya, mungkin ini bagi introspeksi bagi kita semua. Kalau anak-anak di rumah, kita percaya kepada keluarga, orang tuanya. Kalau di sekolah, maka ada lembaga pendidikan ataupun lembaga pendidikan yang lain. Nah, yang menjadi fokus perhatian kita diantaranya yang cukup penting adalah ruang di antara rumah atau sekolah. Itu. Ini yang siapa yang kemudian bertanggung jawab untuk mengawasi 24 jam, apakah perilakunya begitu ya. Kemudian juga kebiasaannya, lingkungan yang kemudian mempengaruhi paradigma dia begitu ya. Ini saya kira yang ruang kosong ini yang perlu perhatian kita bersama, apakah nanti berbentuk regulasi misalnya. Karena kalau sekolah membentuk satgas pelajar, itu juga terbatas kan, terbatas. Kemudian yang lain ada satgas, tapi itu bagian dari upaya. Jadi mungkin ini yang perlu dipikirkan bersama, ruang antara rumah atau lembaga pendidikan atau lembaga tempat ibadah misalnya gitu. Ini yang perlu, karena di sini faktor lingkungan yang bebas ini yang kemudian justru paling banyak anak-anak kita untuk berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Nah, menurut Anda kalau sudah begitu, apa yang harus dilakukan dengan perkembangan teknologi yang begitu canggih? Handphone bebas saja, film bebas saja. Kita tidak bisa menyalahkan perkembangan teknologi, tapi memang lagi-lagi ini pertama political will ya, kemauan, kesadaran kita sebagai orang tua, begitu ya, kemauan kesadaran kita sebagai orang tua yang kembali harus menguatkan nilai-nilai budaya jati diri bangsa kita, begitu ya. Itu yang agak hilangkah belakangan ini? Iya, kita kan sering dari sisi bahasa misalnya, sopan santun. Nah, ini yang perlu juga dikuatkan kembali. Bolehlah mengadopsi nilai-nilai dari katakanlah negara tetangga atau yang lebih jauh dari itu, tapi yang sesuai dengan nilai universal dan nilai jati diri bangsa kita, begitu ya. Ini yang saya kira memang harus dibangkitkan, dikuatkan, dan ini adanya di ruang kosong itu. Adanya di ruang kosong yang di rumah diajari sopan santun, di sekolah diajari pendidikan yang baik, tapi begitu lingkungannya termasuk teknologinya di situ
di ruang kosong itu sedemikian rupa bebasnya begitu ya, berinteraksi, berkolaborasi begitu ya, itulah justru Terjadi lagi. kemudian anak kita bisa ya akhirnya banyak yang mungkin terkena narkoba begitu kan, perilaku pergaulan bebas. Nah inilah yang jadi tantangan berat kita. Teknologi juga cukup berat tantangannya karena dia bisa masuk ke ruang paling dalam dan paling privasi begitu kan. Nah ini juga harus jadi pemikiran bersama karena kita manusia di seluruh bumi ini tidak bebas nilai. Walaupun kemudian itu hak asasi manusia begitu, hak asasi manusia itu ada batasnya. Pasti Tuhan menciptakan manusia dengan nilai kan, dengan membawa nilai. Tidak ada kebebasan mutlak begitu. Pak Wasto, menurut Anda seperti pertanyaan saya waktu break tadi, apakah media ikut mempengaruhi? Sangat besar pengaruhnya. Sangat besar pengaruhnya. Apa yang harus dikoreksi? Artinya SDM yang kemudian memberikan perhatian kepada media, baik dalam apa-apa yang diproduksi oleh media begitu ya, kontennya, isinya maupun juga regulasinya, ini harus terus diupdate, dan terus ya kalaupun sekarang ada komisi-komisi yang memperhatikan tentang media misalnya, nah itu harus terus diperkuat, harus diupdate terus karena ya sangat kuat pengaruhnya, sangat kuat pengaruhnya. Visi Kabupaten Bogor termaju di Indonesia. Kita bermimpi untuk kabupaten ini juga menjadi kabupaten yang ramah anak. Bagaimana Anda melihat ini? Saya kira optimis kalau kita bersama-sama. Kita bersama-sama untuk mewujudkan itu jangan ada diskoordinasi, maksudnya tidak mengedepankan ego masing-masing, tapi ini adalah visi peradaban kita bersama, kontribusi kita bersama dalam kehidupan umat manusia, begitu ya, lebih lokal lagi untuk di Kabupaten Bogor, ya mulai dari mungkin pendataan tentang anak, usia anak, kemudian juga yang mengalami kekerasan, misalnya anak-anak yang terlantar dan seterusnya, itu harus semakin fokus dan semakin serius untuk kita lakukan. Selain Perda yang telah diselesaikan, telah dirampungkan, apalagi mimpi Anda untuk memperjuangkan anak di Kabupaten Bogor dan juga Indonesia misalnya, Pak Wasto? Ya, saya kira keterlibatan masyarakat begitu ya dalam berbagai bentuknya ini sangat penting, sangat berarti buat kita yang di pemerintah. Karena pemerintah juga tidak bisa menjangkau seluruhnya begitu ya. Nah, ini yang menjadi harapan kita bahwa pemerintah memberikan support regulasi, mungkin anggaran, kemudian juga program, tapi keterlibatan masyarakat, masukannya, kritiknya, kemudian juga ikut terlibat dalam berbagai kegiatannya, ini yang masih harus terus kita ingatkan. Semua harus bersinergi, semua harus bersama dan bergerak bersama begitu Bapak ya. Terakhir Pak Wasto, sampaikanlah closing statement Anda untuk anak-anak Indonesia yang ada di Kabupaten Bogor dalam rangka Hari Anak dan juga hal-hal lain mungkin untuk memotivasi anak untuk menjadi anak Indonesia yang lebih baik. Ya. Jadi kepada anak Indonesia saya menyampaikan selamat Hari Anak Nasional. Optimislah, optimis, tidak ada satu situasi pun yang tanpa harapan. Bahwa harapan itu selalu ada dan tidak ada satu situasi pun yang tanpa harapan. Harapan itu selalu ada. Optimislah anak Indonesia ya, dan banggalah menjadi bangsa Indonesia, menjadi anak negeri Indonesia. Kami sebagai generasi yang atau orang tua siap untuk memberikan apa saja yang terbaik buat anak-anak kita untuk sukses kehidupannya. Terima kasih. Baik, Pak Wasto, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bogor, terima kasih waktunya sudah di TV Tegar Beriman hari ini. Pemirsa, selamat Hari Anak Nasional tahun 2015. Saya Mike Prasentia beserta segenap kru yang bertugas pagi ini mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.